Halo warga plus 62 tercinta. Di negeri yang katanya Bhinneka dan Tunggal Ika ini, ternyata makin banyak yang bingung bedain antara serbaguna dan serba tidak boleh. Hari ini, kita akan membahas drama baru dari Bandung, kota penuh kreativitas dan inovasi, termasuk dalam menciptakan tafsir sepihak atas hak beragama. Gedung serbaguna Arka Manik yang awalnya dibangun untuk keperluan umum, kini menuai protes karena dipakai ibadah. Iya, ibadah. Bukan konser dangdut, bukan turnamen Mobile Legends, tapi ibadah. Dan itu bikin beberapa orang panas dingin. Forum warga Arka Manik katanya sih yang berbineka menolak misa Katolik di gedung tersebut. Alasannya karena GSG itu punya warga, tapi bukan warga yang itu. Yang lain, yang beda. You know lah. Dan seperti biasa, negara kita yang sakti mandraguna ini harus diingatkan lagi bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu bukan sekadar pajangan di dinding sekolah dasar. Tapi sabar dulu, katanya tanah itu tanah pribadi. Tapi dipakai buat umum, tapi bukan umum yang terlalu umum, harus umum yang diatur. Sudah mulai pusing? Tenang, Anda tidak sendiri. Mari kita bahas berita lengkapnya dengan akal sehat, sedikit tawa getir. Ini dari Kompas, warga Arka Manik kembali demo tolak alih fungsi gedung serbaguna jadi tempat ibadah. Forum Komunikasi Warga Arca Manik berbineka kembali menggelar unjuk rasa di depan gedung serbaguna Arca Manik, Jalan Ski Air, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arca Manik, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Jumat, 18 April 2025 sore. Aksi tersebut bertujuan untuk menolak alih fungsi gedung yang sebelumnya merupakan fasilitas umum masyarakat menjadi tempat ibadah bagi umat dari Persatuan Gereja Amal Katolik Santa Odilia. Koordinator aksi, Budi Haryono, menegaskan bahwa unjuk rasa ini bukanlah upaya untuk melarang ibadah di gedung tersebut, tetapi sebagai pengingat bahwa GSG Arka Manik adalah milik masyarakat, bukan kelompok tertentu, meskipun dikelola oleh pihak swasta. Hanya mengingatkan, kita saling mengingatkan di antara kita bahwa GSG itu kembalikan seperti aspek kelegalannya, seperti fungsinya, artinya belum berubah oleh fungsi. Itu saja, ujarnya Jumat. Budi menjelaskan bahwa sejak awal, gedung tersebut merupakan bagian dari fasilitas umum dan sosial yang dibangun oleh pengembang untuk warga perumahan. Namun sejak 2022, sertifikat hak milik GSG Arka Manik telah dimiliki oleh segelintir pihak yang menyebabkan warga perumahan dilarang menggunakan gedung tersebut. Jadi GSG itu, sampai detik ini, yang kita lihat di dalam aspek legal, masih dengan fungsinya gedung serbaguna, itu saja. Jadi kita cuma mengingatkan ke teman-teman, kita orasi tambahnya. Aktivitas umat dari luar lingkungan perumahan. Warga juga mengungkapkan keresahan terkait aktivitas umat yang mayoritas bukan berasal dari lingkungan perumahan sekitar. Mereka khawatir akan munculnya masalah di kemudian hari. Keresahannya, kesibukan ini tidak sewajarnya datang dan bukan teman kita loh di area sini dari luar, jauh. Hari Minggu tiap minggu. Sebelumnya, saat sebulan sekali sama hari besar kami tidak masalah. Ini tiap minggu ada kegiatan kita nggak bisa adakan kegiatan di blok kita, paparnya. Budi mengaku bahwa upaya untuk mengembalikan fungsi gedung tersebut dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari aspek hukum, birokrasi, hingga aksi massa. Warga pun tidak pernah melarang umat PGAK untuk melaksanakan ibadah, tetapi meminta agar mereka tidak melarang warga untuk menggunakan gedung tersebut. Kita siap untuk dialog, birokrasi kita udah jalan, jalur hukum kita udah jalan, kemudian Germas yang mengingatkan itu. Tapi kalau dia berani benar, keluar. Saya punya dokumen. Dia dokumen ada, ayo kita duduk bersama, pungkasnya. Ini dari Jabar Express soal polemik GSG Arka Manik, ini kata Wali Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan buka suara soal polemik gedung serbaguna SG Arka Manik yang kini digunakan sebagai rumah peribadahan jemaat Gereja Santa Odilia. Diakui Farhan, sejak awal pembangunan GSG tersebut, izin yang dikeluarkan merupakan gedung serbaguna. Namun, lahan yang terbangun merupakan tanah milik pribadi yang dihibahkan kepada Gereja Santa Odilia. Jadi gini, sejarahnya itu memang izinnya adalah GSG, walaupun gedung dan tanahnya milik pribadi yang kemudian dihibahkan oleh pribadi tersebut kepada Gereja Santa Odilia, kata Farhan pada awak media Senin 21 April. Disinggung soal polemik perubahan fungsi dari GSG menjadi rumah ibadah,
Farhan meminta agar pihak penerima hibah bisa mengikuti segala perizinan dan peraturan yang berlaku. Bahwa nanti dari GSG akan berubah menjadi gereja atau rumah peribadatan, silakan diikuti saja proses perizinannya, ujarnya. Sambil menunggu proses perizinan berlangsung, Farhan menegaskan bahwa GSG Arkamanik masih bisa digunakan untuk kegiatan apapun sesuai pada fungsi sebelumnya. Boleh, fungsinya masih GSG, maka dimanfaatkan sebagai GSG, gedung serbaguna, paparnya. Ia juga turut menyoroti adanya penolakan dari sebagian warga terkait pengalihan fungsi gedung menjadi rumah ibadah. Dalam kesempatan ini, orang nomor 1 di kota Bandung itu juga membantah soal anggapan bahwa gedung tersebut merupakan aset milik pemerintah. Itu sebabnya ada aturan SKB 2 Menteri untuk memastikan bahwa keberadaan rumah ibadah tidak mendapatkan penolakan, bebernya. Selama ini warga menyangka bahwa GSG itu milik Pemkot, padahal tidak. Tanah dan GSG itu tidak pernah menjadi fasum atau fasos yang diserahkan kepada pemerintah kota atau provinsi, pungkasnya. Pemerintah Kota Bandung menegaskan akan menunggu hasil akhir dari proses perizinan sebelum mengambil langkah lanjutan terkait status gedung tersebut. Ini dari bisnis.com, penolakan ibadah misa di GSG Arkamanik dinilai langgar hak konstitusional. Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia, imparsial menyayangkan penolakan terhadap pelaksanaan ibadah misa umat Katolik di Gedung Serbaguna, Arkamanik, Kota Bandung. Menurutnya, aksi oleh Forum Komunikasi Warga Arcamanik Berbineka dalam surat pemberitahuan kepada Kepolisian Sektor Arcamanik pada Rabu, 15 April 2025, ini mencederai prinsip-prinsip kebebasan beragama yang dijamin konstitusi. Mereka menolak penggunaan GSG Arkamanik oleh Jemaat Persatuan Gereja Amal Katolik Santa Odilia untuk pelaksanaan misa. Sebelumnya, forum serupa juga menolak pelaksanaan ibadah Rabu Abu di GSG Sukamiskin pada 5 Maret 2025. Direktur Imparsial Ardimanto Adiputra menyatakan bahwa kegiatan peribadatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 28 ayat 1 dan pasal 29 ayat 2. Negara, kata dia, memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan setiap individu dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Ibadah misa adalah ritual sakral bagi umat Katolik. Penolakan terhadapnya bukan hanya bentuk intoleransi, tapi juga pelanggaran terhadap prinsip dasar negara hukum, ujar Ardi dalam pernyataan tertulis, Sabtu 19 April 2025. Ardi menambahkan kebebasan berpendapat memang dilindungi dalam demokrasi, namun tidak bersifat mutlak. Ia menekankan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk menghalangi hak beribadah kelompok agama lain. Dalam praktik internasional, kata Ardi, seperti yang tertuang dalam Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), pembatasan terhadap ekspresi dimungkinkan jika membahayakan ketertiban umum, keamanan, atau hak asasi pihak lain. Lebih lanjut, Ardi menyoroti bahwa GSG Arkamanik merupakan fasilitas yang telah digunakan secara rutin untuk kegiatan peribadatan umat Katolik dan bahkan dikelola oleh Keuskupan Bandung dengan orientasi inklusif bagi kepentingan warga sekitar. Saat ini, PGA Santa Odilia tengah mengajukan persetujuan bangunan gedung PBG agar dapat secara resmi menggunakan GSG sebagai tempat ibadah permanen, seiring bertambahnya jumlah umat di kawasan tersebut. Imparsial mendesak aparat keamanan, khususnya Polsek Arcamanik, untuk memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan ibadah umat Katolik, serta memastikan tidak ada tindakan represif terhadap siapapun yang menyampaikan pendapat selama dilakukan secara damai dan menghormati hak pihak lain. Menurut Ardi, penyelesaian konflik berbasis intoleransi harus menggunakan pendekatan hak asasi manusia yang berpihak pada korban, dan ditopang nilai-nilai pluralisme serta toleransi substantif yang menjadi fondasi masyarakat Indonesia. Kami mengecam segala bentuk intimidasi, diskriminasi, dan tindakan intoleransi, termasuk yang menghambat pelaksanaan ibadah umat Katolik di Arkamanik. Negara harus hadir menjamin hak kebebasan beragama secara setara bagi semua warga negara, tegas Ardi. Nah, sudah kita dengar bersama kisah klasik dari tanah air tercinta, sebuah gedung serbaguna yang ternyata maknanya sangat eksklusif. Serbaguna, tapi jangan terlalu guna. Apalagi kalau gunanya untuk ibadah agama yang kurang populer di lingkungan. Mari kita jujur sebentar. Kalau yang ibadahnya pakai pengeras suara 5 kali sehari, mungkin malah dikawal, dikasih tenda, dan dikasih snack.
Tapi begitu yang pakai salib, lilin, dan nyanyi pelan-pelan, langsung dianggap ancaman. Wah, hebat. Radar intoleransinya kalibrasi siapa tuh? Dan yang paling menarik, semua ini terjadi di kota besar loh. Bukan di pelosok yang sinyal aja masih berantem sama pohon pisang. Di Bandung, kota pendidikan, kota kreatif, katanya tanah pribadi. Tapi begitu dipakai untuk hal yang tidak sesuai selera mayoritas, langsung diributin. Lah jadi yang pribadi itu tanahnya atau kebebasan beragamanya? Dan pemerintah. Seperti biasa muncul di paragraf terakhir berita, menunggu proses katanya. Tentu saja karena menunggu lebih aman daripada bersikap tegas di tengah amarah massa yang suka main jumlah. Padahal konstitusi kita tuh tidak bilang setiap warga negara berhak beribadah kecuali kalau tetangganya keberatan. Nggak ada. Yang ada, negara wajib melindungi. Tapi ya sudahlah. Mungkin memang lebih gampang mengatur lalu lintas di Jakarta daripada mengatur logika sebagian orang soal toleransi. Jadi, teman-teman begini ya, kita semua tahu bahwa Indonesia itu unik. Bukan cuma kaya budaya, tapi juga kaya misteri dalam memahami arti kebebasan beragama. Pemerintah? Sudah saatnya turun tangan, bukan hanya untuk urusan infrastruktur dan pajak. Ini soal hak dasar, soal menghargai keanekaragaman yang dibanggakan di dalam undang-undang kita. Masyarakat? Tentu saja, jangan hanya diam di balik status WhatsApp. Kalau kita merasa ada yang nggak beres, ya, angkat suara. Tapi ingat, angkat suara itu bukan berarti teriak-teriak tanpa dasar. Seperti kata pepatah, berbeda itu biasa. Yang penting jangan bikin kerusuhan. Dan untuk umat beragama lain yang merasa terancam, guys, ibadah itu urusan kita pribadi. Nggak perlu ngecek siapa yang duduk di sebelah kita. Apapun agama dan kepercayaannya, kita sama-sama warga negara yang berhak menghormati satu sama lain. Kalau agama kita benar, ya buktikan lewat tindakan, bukan lewat intimidasi. So mari kita semua jadi pahlawan dalam cerita toleransi ini. Bukan dengan memaksakan kehendak, tapi dengan memberi ruang buat semua orang bisa beribadah dengan damai, tanpa takut direcoki oleh hal-hal yang seharusnya nggak perlu dipermasalahkan. Jangan sampai Indonesia jadi tempat yang bukannya semakin maju, malah jadi pasar bebas intoleransi. Jadi, siapa yang siap jadi serbaguna buat saling menghormati? Karena kita semua punya fungsi yang lebih baik daripada sekadar menghalangi orang lain untuk beribadah. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Mungkin kamu butuh pergi study tour 7 hari agar kamu mengerti yang diyakini. Sudah tiba, tak ada kereta yang menunggu lama berangkat ke surga. Ini fasilitas umum, bukan milik suatu kaum yang menganggap paling baik dan paling nyentrik. Kau kira ini wisata milik pribadi semata, wayang diambil tetangga, kau terlambat murka. Pentas lawas jelas dilupa, kau tak pantas tuh kecewa. Rumpunmu gawat darurat, kau pergi ke barat. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir.
kitab suci, acuh di arti. Bagaimana nanti bila Kristen yang masuk surga? Sebab separuh iman kebal ancaman, dibakar tak takut api, dihina berlagak tuli, diusir datang kembali membalas budi. Semakin lama semakin jadi menuhankan diri sendiri, berkedok faham Islami, aliran Indi. Semakin lama semakin jahat, berpendapat semau hasrat, beralih di Kristen jihad, berampok jamaat. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan, sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film. No, siapa Tuhanmu? Sajak dan aku. Siapa nabimu? Syair dan juga kamu. Bagaimana jika Kristen yang masuk surga? Bagaimana jika semua masuk surga? Hidup berbahagia, minum anggur bersama.